Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 88 Mati. Jadi ternyata pada saat Chu Feng dan yang lainnya pergi, terjadi sesuatu yang besar di keluarga Chu. Di zona penambangan di gunung, biji besi hitam yang langka digali. Setelah eksplorasi lebih lanjut, mereka menemukan bahwa biji itu masih jauh lebih banyak. Biji besi hitam adalah bahan terbaik untuk membuat senjata. Nilainya bahkan lebih tinggi dari biji emas dan tambang itu merupakan endapan mineral yang sangat berharga. Itu dapat meningkatkan keuntungan keluarga Chu hingga beberapa ratus kali lipat. Jadi, ketika biji besi hitam ditemukan, di saat yang sama keluarga Chu bersukacita, mereka juga mulai mengekstraksi biji tersebut secara diam-diam dan tindakan kerahasiaan yang ketat pun diambil. Akan tetapi, di dunia ini, tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus angin. Tidak seorang pun tahu siapa yang menyebarkan berita tentang biji besi hitam itu, tetapi ketika berita itu bocor keluar, dengan cepat, hal itu mengundang kecemburuan dari berbagai kekuatan di kota tetangga. Di bawah pimpinan musuh bebuyutan keluarga Chu, keluarga Su, mereka bersatu dengan dua keluarga terkuat di daerah pegunungan, keluarga Ma dan keluarga Wang. Bersama-sama, mereka menyerang keluarga Chu dan mereka ingin membagi tambang besi hitam secara merata di antara mereka. Chu Renyi awalnya sedang mengurus urusan di luar kota. Ketika menerima berita itu, ia langsung bergegas kembali. Namun, ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan penyergapan keluarga Ma. Jika bukan karena Chu Feng yang datang tepat waktu, ia pasti akan terbunuh. Keluarga Su ini pasti sudah lelah hidup. Setelah mendengar apa yang terjadi, Chu Feng menggertakkan giginya karena marah. Niat membunuh dari tatapannya memenuhi udara, dan bahkan tanpa menaiki kuda, dia langsung maju sambil berlari dengan gila ke arah keluarga Chu. "Fenger, jangan pergi. Terlalu berbahaya." Melihat itu, Chu Renyi buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Namun, itu sia-sia. Kecepatan Chu Feng terlalu cepat dan dengan sapuan angin, Chu Feng menghilang. Pada saat itu, Chu Renyi yang ingin mengatakan sesuatu hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia pulih kembali sebelum berkata dengan keterkejutan yang tak tertandingi, "Kecepatan Fenger. Apakah kekuatannya sudah melampaui alam roh?" Mendengar kata-kata Chu Renyi, anggota keluarga Chu yang terluka parah ternganga lebar karena terkejut. Apa artinya ketika dia melampaui kekuatan alam roh pada usia itu? Itu benar-benar melampaui apa yang dapat ditanggung otak mereka. Kota Lianing Mountain didirikan oleh keluarga Chu. Ketertiban dijaga oleh keluarga Chu dan warganya dilindungi oleh keluarga Chu. Mengatakan bahwa kota kecil itu adalah negara berukuran kecil tidaklah berlebihan. Selain itu, karena adanya tambang besi hitam baru-baru ini, keluarga Chu telah menyiapkan beberapa lapis pertahanan di kota Gunung Lianing untuk mempertahankan diri dari siapapun yang punya niat buruk terhadap mereka. Namun, di hadapan mereka, serangan keluarga Su, Ma, dan Wang, lapisan pertahanan kota Lianing Mountain berhasil ditembus dan hampir semua warga di kota itu dibantai. Keluarga Chu adalah satu-satunya yang terus berjuang. Namun, tidak peduli seberapa kuat Chu Yuanba, saat menghadapi tiga tuan dari keluarga Su, Ma, dan Wang, tentu saja dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia saat ini memiliki wajah yang seputih kertas. Dia memiliki darah di sekujur tubuhnya dan dia setengah berlutut di lantai sambil terengah-engah dan batuk dengan keras. "Ayah." Melihat Chu Yuanba sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melawan, Chu Yuan segera menghampirinya. Ia mengalihkan pandangannya waspada ke sekelilingnya dan ia sangat takut kalau ada yang akan membunuh ayahnya. Ketika Chu Yuanba dikalahkan, pasukan dari mana-mana juga berhenti bertempur. Akhirnya, momen damai singkat pun tiba untuk pertempuran berdarah itu. "Chu Yuanba, karena kau orang yang baik, aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Pergilah dan bunuh diri." Di antara orang-orang, ada seorang tua yang sedikit gemuk dan pendek dengan janggut hitam. Dia adalah tuan dari keluarga Su. Melihat ketiga lelaki tua di depannya dan kemudian menggunakan tatapannya untuk menyapu anggota keluarga Chu yang terluka parah dan yang meninggal, Chu Yuanba berkata dengan kesedihan di wajahnya. "Aku, Chu Yuanba, bisa bunuh diri. Tapi tolong biarkan keluarga Chuku pergi. Saya jamin keluarga Chu saya akan meninggalkan gunung ini dan tidak akan pernah kembali." "Haha. Kau ini idiot atau kau menganggap kami idiot karena melepaskan keluarga Chumu? Kau ingin kami melepaskan harimau itu dan membiarkannya kembali ke gunung? Membiarkan penyakit itu begitu saja? Chu Yuanba, jika kau harus menyalahkan sesuatu, kau hanya bisa menyalahkan ketidakmampuanmu untuk berpikir. Jika kau telah berjanji dan membagi tambang besi hitam itu dengan kami, bagaimana hal-hal yang terjadi hari ini akan terjadi? Satu-satunya alasan mengapa keluarga Chumu jatuh ke titik ini adalah karena dirimu. Tidak ada satupun anggota keluarga Chu yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kalian semua harus pergi dan bunuh diri. Kami akan meninggalkan kalian dengan mayat utuh."
Nada bicara kepala keluarga Su dingin dan tidak berperasaan. Setelah berhadapan dengan keluarga Chu selama bertahun-tahun, dia membenci keluarga Chu sampai ke tulang. Bagaimana mungkin dia memberi kesempatan bernapas kepada keluarga Chu? Ah, gelombang. Wah, gelombang. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar rumah keluarga Chu. Suara tangisan itu saling terkait satu sama lain dan beberapa bahkan terjadi pada saat yang bersamaan. Dalam kesinambungan itu cukup menakutkan. Pada saat itu, ekspresi setiap orang di halaman keluarga Chu berubah drastis. Terutama orang-orang dari keluarga Su, Wang, dan Ma. Seketika, mereka menjadi gelisah. Itu karena saat ini, orang-orang dari keluarga Chu sudah dipaksa masuk ke dalam kediaman keluarga Chu. Hanya anak buah mereka yang tetap berada di luar kediaman. Namun, teriakan-teriakan yang menyedihkan itu hanya terjadi sesaat. Dengan sangat cepat, keheningan pun menyelimuti. Namun, keheningan itu membuat orang-orang gelisah. ****. Tuan keluarga, selamatkan aku. Namun sebelum dia berlari sejauh 3 langkah, di belakangnya, angin dingin bertiup dan sebilah pedang besi hitam terbang mendekat. Dengan suara puff, kepala anggota keluarga Su itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke udara. Pada akhirnya, ia jatuh ke tanah seperti semangka dengan tubuhnya masih berdiri di sana, mempertahankan postur berlari. Ini. Pada saat itu, baik keluarga Su maupun keluarga Wang, mereka sangat terkejut. Wajah mereka menjadi pucat pasi karena anggota keluarga Su yang terbunuh adalah seorang ahli dari alam roh tingkat 8. Alam roh tingkat 8. Orang seperti itu sangat mudah dibunuh. Bahkan dilakukan di depan 3 kepala keluarga, jadi bisa dibayangkan seberapa kuat orang yang menyerang itu. Saat saraf semua orang mulai menegang, suara langkah kaki yang jelas tiba-tiba bergema di luar kediaman keluarga Chu dan memecah kesunyian saat itu. Akan tetapi, ketika suara langkah kaki yang pelan itu terdengar, membuat orang-orang merasa gelisah dan malah ketakutan, seakan-akan setiap langkah membuat jantung mereka berdebar kencang. Akhirnya, di bawah tatapan orang banyak, sebuah sosok muncul dalam pandangan mereka. Sosok itu adalah seorang pemuda. Seorang pemuda mengenakan jubah panjang berwarna biru dan memegang spanduk besar. Spanduk itu sangat istimewa. Di atasnya ada seekor naga hijau melingkar. Di tengahnya, ada 3 kata besar. Itu adalah simbol sekolah naga biru, spanduk naga biru. Namun, dibandingkan dengan Azure Dragon Banner yang mendominasi, pemuda itu jelas lebih menakutkan. Di wajah mudanya ada darah dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah dan juga niat membunuh yang sangat kuat. Ledakan. Tiba-tiba, spanduk besar di tangan pemuda itu jatuh. Dengan suara keras, ia menusukkan spanduk itu ke lempengan batu dan guncangan itu menimbulkan beberapa retakan. Hari ini, siapapun yang menyerang keluarga Cuku, matilah.